Sosok Anies Rashid Baswedan adalah jaminan kenaikan perolehan suara partai pengusungnya dalam sebuah kontestasi, baik di level daerah maupun nasional. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Anies memiliki pendukung yang fanatik dan loyal, sekalipun tidak memiliki partai politik. Sebagai gambaran, pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 yang berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno, Anies diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Gerindra. Hasilnya, pada pemilu 2019, perolehan kursi PKS dan Gerindra di DPRD Jakarta melonjak drastis. Pada pemilu 2014, saat belum bersama Anies, PKS hanya memperoleh 11 kursi di DPRD DKI Jakarta. Pada pemilu 2019, perolehannya langsung melonjak menjadi 16 kursi dan kembali bertambah saat PKS mengusung Anies di Pilpres 2024 menjadi 18 kursi, sekaligus tampil sebagai pemenang dan berhak atas kursi Ketua DPRD DKI Jakarta. Sekarang kita lihat perolehan kursi Partai Gerindra di DPRD Jakarta dalam 3 pemilu terakhir. Pada pemilu 2014, Gerindra mendapat 15 kursi. Setelah mengusung Anies di Pilkada DKI Jakarta 2017, perolehan kursi Gerindra pada pemilu 2019 langsung naik menjadi 19 kursi. Di pemilu 2024, Gerindra tidak lagi mendukung Anies. Dampaknya perolehan kursi Gerindra di DPRD Jakarta langsung anjlok, tinggal hanya 14 kursi. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang mengusung Anies di Pilpres 2024 juga mendapat tambahan kursi di DPRD Jakarta menjadi 10 kursi dari sebelumnya di pemilu 2019 hanya memperoleh 5 kursi. Bagaimana dengan perolehan kursi DPR RI bagi partai-partai yang mengusung Anies di Pilpres 2024? Perolehan suara Nasdem, PKS, dan PKB di DPR RI juga mengalami kenaikan signifikan. Jumlah kursi Nasdem bertambah 10 menjadi 69 kursi, sementara kursi PKB juga bertambah 10 menjadi 68 kursi, sedang PKS bertambah 3 kursi menjadi 53 kursi. Dengan modal tersebut, maka Anies ke depan memiliki peluang mendapatkan partai pengusung untuk bertarung dalam kontestasi lokal maupun nasional. Anies juga masih memiliki kesempatan untuk bertarung di Pilkada Jakarta 2024. Apakah jika Anies ikut Pilkada Jakarta 2024, pamornya lantas turun dari level nasional ke level daerah, seperti dikatakan Presiden PKS Ahmad Saiku? Tentu tidak. Bukankah selama ini banyak menteri yang juga mengikuti kontestasi di daerah? Padahal jika mengacu ukuran wilayah kerjanya sudah level nasional, seperti Khofifah Indar Parawansa. Apalagi dari hasil Pilpres kemarin, perolehan suara Anies di Jakarta sangat tinggi. Andai tidak ada guyuran bansos menjelang pencoblosan, Anies mungkin akan unggul telak. Benar, di Pilpres 2024, Anies yang berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar kalah. Tapi jika kita membaca amar putusan dan dissenting opinion 3 hakim Mahkamah Konstitusi, yakni Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arief Hidayat, kekalahan Anies Muhaimin diakibatkan oleh kuatnya faktor eksternal di luar proses Pilpres yang jujur, bersih, dan adil. Banjir bansos, dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Joko Widodo, serta ketidaknetralan penjabat kepala daerah, ASN hingga aparat keamanan adalah faktor yang turut mempengaruhi hasil Pilpres 2024 sebagaimana diungkap 3 hakim Mahkamah Konstitusi tersebut melalui dissenting opinion. Tentu ini akan menjadi catatan sejarah tak terbantahkan. Suka atau tidak, dissenting opinion adalah bukti nyata adanya nokta hitam dalam proses Pilpres 2024. Jika kita menerima dan menghormati putusan MK yang bersifat final dan mengikat, maka suka atau tidak suka, kita juga harus berani menerima catatan yang disampaikan dalam dissenting opinion. Baiklah, kita tinggalkan hiruk-pikuk Pilpres 2024 yang sudah berakhir. Tinggal menunggu pelantikan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober mendatang.
Tidak perlu menggubris manuver PDI Perjuangan yang masih terus berupaya membangun opini dengan mengajukan sengketa Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebab andai PDIP menang di Petun, tidak akan memberi pengaruh apapun terhadap hasil Pilpres. Sekarang kita justru melihat gugatan PDIP ke PT UN hanya bagian dari upaya menaikkan posisi tawar politiknya sebagaimana ketika dulu menghembuskan wacana hak angket DPR. Demikian juga dengan sikap memelas Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sambil mengatakan DPR harus bertanggung jawab atas proses politik yang terjadi yang jauh dari rasa keadilan, etika, dan tidak demokratis akibat cawe-cawe Presiden Jokowi. Cukup kita tertawakan. Sebab ketika seluruh partai pengusung Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sudah mendukung hak angket, PDIP justru memble. Bahkan tidak ada perintah dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada kadernya untuk memulai hak angket. Ingat, Ketua DPR saat ini Puan Maharani adalah kader PDIP. Lagi pula PDIP juga fraksi terbesar di DPR. Jika benar-benar serius ingin mengulirkan hak angket, minimal sudah ada perintah dari ketua umumnya. Sekarang ketika sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, untuk apa PDIP kembali meributkan hak angket? Momennya sudah berlalu, sudah terlambat. Dan yang terpenting, belum tentu juga PDIP benar-benar serius ingin menggulirkan hak angket. Kita melihatnya hanya pepesan kosong atau gertak sambal agar lawan politiknya mengikuti irama yang ditabuh. Karena saya menganggap proses Pilpres 2024 sudah selesai, maka mulai besok saya akan membahas tentang Pilkada Serentak 2024. Ulasan tentang kandidat, mencermati konstelasi dan hiruk-pikuk politik di daerah. Jadi, melalui channel ini, saya tetap akan menggaungkan perubahan dan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah kini dan mendatang. Tetap lantang bersuara ketika ada yang tidak benar, yang melenceng dari cita-cita konstitusi kita, yakni mencapai masyarakat adil dan makmur. Sebab konstitusi merupakan dokumen sakral yang memuat kontrak politik seluruh warga bangsa, sehingga harus menjadi panduan dalam berbangsa dan bernegara. Apakah suara saya akan didengar atau tidak, itu bukan tujuan. Yang terpenting adalah tidak lelah untuk terus bersuara demi mengingatkan para pemangku kekuasaan supaya menjalankan amanat dengan amanah, istiqomah, dan adil. Bahwa saat ini mereka mengabaikan bukan urusan saya lagi. Ada yang maha mengetahui dan maha adil. Lagi pula, apa yang saya lakukan adalah hak konstitusional saya sebagai warga bangsa. Sesuai apa yang saya yakini, bahwa setiap orang di muka bumi ini adalah khalifah yang telah diberi peran masing-masing, dan saya menganggap apa yang saya lakukan adalah tugas yang diembankan kepada saya oleh Sang Maha Pemberi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang masih tetap setia mendengarkan dan mengikuti channel saya. Beda pendapat bukan halangan bagi kita untuk berteman dan saling support sesuai posisi dan porsi masing-masing. Jika suka, jangan lupa tinggalkan jejak melalui komen, like, atau subscribe. Perbedaan pendapat dan sudut pandang bukan penghalang pertemanan, sebab teman sejati tidak akan meminta temannya untuk menjadi seperti dirinya. Demikian quote hari ini. Tetap semangat.